Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami datang tundukkan hati kami di hadapan-Mu. Dan kiranya pujian kami benar-benar sesuai dengan arah hidup kami. Ada kalanya dalam hidup kami menyadari sesuatu yang bukan Tuhan telah menjadi pengharapan kami. Entahkah pertolongan manusia, entahkah sesuatu yang berdasarkan materi, sesuatu yang telah menggantikan dan menggeserkan posisi Tuhan dalam hidup kami. Kami tunduk di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau mengangkat hati kami dan berkata, Tuhan, kiranya Engkau seterusnya menjadi pengharapan satu-satunya yang tertinggi bagi jiwa kami. Karena ada banyak masa dalam kehidupan kami ketika kami mungkin menjadi goyah. Ketika kami mulai bergeser dari pengharapan yang sesungguhnya, yang seharusnya hanya kepada Tuhan. Ketika banyak pergumulan dan tantangan, kami mulai bergeser untuk mengharapkan manusia melebihi Allah. Tuhan, sucikanlah kami pagi hari ini dan bawalah kami untuk mengenal Engkau dari dekat. Sesungguhnya kami perlu bertumbuh dari hari ke hari ke arah Engkau. Kami tidak dapat stuck dalam satu posisi dalam kehidupan iman. Kami mau belajar untuk terus menghauskan Engkau sampai kami mendapatkan Engkau sepenuhnya menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Roh Kudus, Engkau hadir bersama kami. Engkau Roh pengajar yang menuntun kami kepada segala kebenaran, yang mengajarkan kami banyak perkara-perkara yang sulit kami mengerti. Karena itu tuntunlah hamba-Mu yang lemah ini, dan tolonglah kami umat-Mu untuk dapat merenungkan kebenaran firman. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Engkau sendiri yang mengerjakannya dalam hidup kami. Jadilah jawaban seterusnya dalam hidup kami. Engkaulah yang memuaskan jiwa setiap kami pagi ini. Kami menyambut Engkau, kami menghormati-Mu, dan hamba mohon Engkau menuntun kami. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Terpujilah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang setia bagi kita semua. Kita boleh berada di hari ini karena kebaikan Tuhan. Ada banyak hal yang kita alami, ada banyak hal yang kita dengar, ada banyak prediksi-prediksi di sekeliling kita, bahkan secara ekonomi global tentang resesi ekonomi yang akan diprediksi di tahun-tahun mendatang. Ada banyak goncangan-goncangan yang terjadi secara pribadi dalam keluarga dan dalam kehidupan global. Tapi kita mau terus percaya dan berharap bahwa kehidupan kita di dalam Kristus adalah kehidupan yang terus-menerus berkemenangan. Bukan karena segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari satu topik tentang komitmen hidup di dalam kehendak Tuhan. Mengenal Kristus dimulai dari awal perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan ada orang-orang Kristen mungkin yang karena keturunan mereka menjadi Kristen. Belum tentu mengalami satu pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi itu adalah langkah awal. Dan bagaimana kemudian dalam proses kehidupan seorang berjumpa dengan Tuhan, katanya cinta yang pertama, cinta yang mula-mula itu menggebu-gebu. Tetapi saat itu tidak pernah akan memang menentukan hari itu. Tapi tidak akan menentukan akhir dari perjalanan hidup kita kalau itu tidak dijaga. Dan apa yang dapat menjaga kehidupan kita tetap stabil di dalam Allah, itulah komitmen. Dan kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai 26. Seluruh perikop ini beberapa kali saya sampaikan dari topik-topik yang berbeda, karena firman Tuhan tidak pernah habis untuk digali. Dan kita melihat dari ayat 23 sampai 26, saya telah mengutip dari 3 versi Alkitab, yaitu terjemahan baru yang biasa kita pegang, bahasa Indonesia masa kini,
dan Alkitab yang terbuka. Kita baca di dalam terjemahan baru. Firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai 26. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bahasa Indonesia masa kini menuliskan demikian. Namun aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Kau bimbing aku dengan nasihat dan kau terima aku dengan kehormatan kelak. Siapa yang kumiliki di surga kecuali engkau. Selain engkau tak ada yang kuinginkan di bumi. Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah. Engkaulah kekuatanku ya Allah. Engkaulah segala yang kumiliki untuk selama-lamanya. Alkitab yang terbuka menuliskan demikian. Namun aku terus bersamamu. Engkau memegang tangan kananku. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu. Lalu engkau membawaku kepada kemuliaan. Siapa yang aku miliki di surga? Dan bersama engkau aku tidak menginginkan apapun di atas bumi. Dagingku dan hatiku boleh habis. Tetapi Allah adalah gunung batu, hatiku dan bagianku selama-lamanya. Kita tahu bahwa Mazmur 73 ditulis oleh Asaf. Asaf secara pribadi dan kelompok merupakan tim pemuji di dalam bait Tuhan. Kalau kita mundur di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam ayat 1 Asaf berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi di dalam kelompok orang-orang percaya, bahkan yang melayani Tuhan, ada iman yang percaya, ada iman yang menangkap dan mengenal bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang benar. Ya baik bagi semua orang, tetapi ada perhatian yang khusus, ada perlindungan yang khusus bagi anak-anaknya. Tetapi ayat 2 berkata, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan dan seterusnya. Jadi ada satu hal yang dia lihat di dalam kehidupan. Bahwa sepertinya ada kontras yang Tuhan berkata di dalam iman mereka terima dan percaya bahwa Tuhan itu baik kepada orang-orang yang benar. Tetapi kok ada orang-orang yang sepertinya dibiarkan. Mereka nampak diberkati dan hidup sepertinya lebih berhasil daripada orang-orang yang berusaha hidup lurus. Jadi ada beberapa pokok penting yang kita lihat dari latar belakang dan konteks Mazmur 73. Next, yang pertama bahwa ada satu hal yang kita pahami. Next slide berikutnya. Bahwa realita kehidupan kadang tak seindah janji Tuhan dan idealisme pengharapan kita. Maksudnya kita tahu tentang janji Tuhan. Tetapi dan kita punya pengharapan yang ideal, yang sempurna. Tetapi dalam perjalanan kehidupan, mengiring Tuhan, kok gak seindah ya apa yang Tuhan janjikan nampak bagi kita. Seperti yang dialami oleh Asaf dan kelompok orang-orang pemuji, kelompok Bani Asaf ini. Dan dia nyatakan di hadapan Tuhan, aku hampir terpeleset, aku nyaris tergelincir. Karena aku lihat kok Tuhan kan janji, kan Tuhan sifatnya adalah Tuhan yang adil, penuh kebenaran. Kenapa Tuhan biarkan hal yang menyimpang terjadi di depan dan orang-orang yang berjalan salah bangga akan dosanya. Dan itu ternyata sampai hari ini dalam perjalanan iman kita melihat dan itu bukan hal baru. Yang kedua yang perlu diingat dari konteks ini,
bahwa adanya kontras antara perspektif manusiawi, cara pandang kita, dan perspektif atau cara pandang surgawi dalam memandang kehidupan. Di dalam ayat 15 sampai 20 kita melihat, kalau kita melihat di dalam mulai dari ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tula dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi dalam perikop ini diceritakan ketika dia bingung dan dia mau komplain sama Tuhan dengan semuanya, dia susah juga. Sampai kemudian sesuatu terjadi dalam hidupnya. Dalam ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan disitulah Tuhan membuka cara pandangnya. Melihat dari satu perspektif yang kontras antara apa yang selama ini dia lihat di depan matanya dengan sesuatu yang menjadi cara pandang surgawi. Tuhan bilang, semua itu akan ada waktunya. Sekalipun orang yang fasik nampak seperti diberkati, nampak seperti lebih berhasil, kehidupan mereka menuju kepada kehancuran. Dan di situ dia berubah cara pandang. Kalau kita lihat kita ada di tempat ini, kita cuma bisa melihat mentok sampai di dinding ini, sampai di gambar-gambar di jendela ini. Kita nggak bisa lihat atrium, walaupun kita tahu ada atrium di seberang. Kita nggak bisa lihat atasnya rumah sakit RSPAD, walaupun kita tahu ada di situ. Mentok penglihatan kita karena kita ada di sini. Demikian dalam kehidupan kita. Iman memandang jauh melampaui apa yang dapat mata fisik kita lihat. Dan kadang manusiawi kita, sekalipun sebagai orang-orang rohani, kita sering terpenjara dalam cara pandang manusiawi kita. Kita tahu janji Allah, kita tahu kebenaran, tapi karena pandangan kita mentok, dan kita mulai komplain dan berpikir sesuatu sebatas mata fisik kita memandang. Tapi sesungguhnya Allah melihat segala sesuatu lebih dari apa yang kita lihat. Kita tahu ada Monas di sana, tapi kita nggak bisa ngelihat dari sini. Hidup kita di dalam Tuhan, itulah yang disebut iman. Iman memandang melampaui batas pandang manusiawi kita. Manusia hanya berpikir tentang hal-hal yang materi, hal-hal yang hari ini, hal-hal yang menjadi pikiran dunia ini dan prediksi dunia ini. Tetapi iman selalu percaya kepada janji Allah, kepada hakikat pribadi Allah, bahwa Allah sempurna, Allah maha kuasa, Allah maha adil, Allah bekerja di dalam segala perkara. Dan itu hanya dapat ditangkap oleh perspektif surgawi dalam diri manusiawi kita dengan iman. Dan itu yang terjadi pergumulan Asaf dalam konteks ini. Yang ketiga, satu hal yang perlu kita ingat, itulah sebabnya pentingnya membangun kedalaman hubungan dengan Tuhan. Tidak hanya menjadi orang Kristen permukaan yang tidak merasakan dan mengalami Tuhan di dalam kedalaman hubungan, pengertian dibuka, hati dibuka seluas-luasnya untuk mengalami terobosan ilahi di dalam kehidupan. Bani Asaf ataupun Asaf secara pribadi adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Tetapi ternyata sebagai manusia biasa, cara pandang kita itu terbatas. Dia harus sampai pada satu titik. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah.
Dia tidak sekedar berbicara tentang bait suci secara fisik. Dia tidak sekedar berbicara tentang bagaimana orang Israel ada di situ untuk melakukan ritual ibadah karena mereka adalah tim penyembah di dalam bait Tuhan. Tapi tentang sesuatu hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Dalam hidup kita akan ada banyak pertanyaan kok. Yang banyak kali tidak bisa dijawab dengan logika kita. Tapi saat itulah iman melampaui itu semua. Dan itu hanya kita dapat dalam satu perenungan pribadi dan bersama Tuhan. Mengalami Tuhan, berbicara dengan Dia, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang keempat, satu kebenaran yang penting bahwa selalu ada jawaban bagi setiap pertanyaan dan pergumulan kehidupan. Dia dapat jawaban di dalam hadirat Allah. Tuhan buka pikirannya. Tuhan buka cara pandangnya, lihat. Gak seperti yang kamu pikir. Aku adalah Allah yang adil, berkuasa, berdaulat. Bahwa orang-orang yang tidak benar sedang berjalan menuju kepada kehancuran dan penghukuman. Jangan pernah berpikir apa yang kau lihat, tapi apa yang menjadi janji Tuhan. Apa yang menjadi perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada jawaban bagi setiap pertanyaan. Walaupun kadang hari ini belum dapat jawaban. Tetapi ada jawaban yang kita terima secara internal dalam hidup kita. Saya pernah baca satu kisah nyata tetapi sebuah ilustrasi tentang seorang anak kecil yang menuntut orang tuanya beli sepeda dan orang tuanya belum punya uang. Dan kemudian dia nangis-nangis dan mamanya menjelaskan kepadanya, bukan orang tua enggak bisa, enggak mau, tetapi karena seperti ini harus mengaturnya seperti ini. Dan tetapi berdoa kepada Tuhan. Dan dia berdoa pada Tuhan dan dia balik dan papanya tanya gimana? Tuhan sudah apa jawaban Tuhan? Dia bilang orang tua belum punya uang. Dia bilang Tuhan sudah menjawab, tidak usah dipikirkan. Apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan adalah aku tidak menginginkannya lagi. Jadi bukan selalu yang kita pikir dikasih pelang itu jawabannya. Tapi ketika anak ini dia datang, dia dibuat mengerti. Dan pengertian itu membuat dia mengambil sebuah keputusan dan dia menjalani hari-harinya tanpa tuntutan. Jadi kadang jawaban Tuhan kita pikir dia Tuhan jawaban doanya seperti yang kita pikir. Kita ngatur Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi Tuhan menjawab dengan mengubah cara pandang hidup kita. Dengan kita mengalami kedalaman dengan Dia. Sebuah hubungan yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Dan yang kelima, ciri utama dari kehidupan orang yang mengalami Tuhan adalah apa yang sudah kita baca tadi. Komitmen hidup bagi Tuhan di dalam segala kondisi. Ayat-ayat tadi merupakan puncak dari apa yang menjadi kesimpulan dari Mazmur 73 dari ayat 17. Karena ayat itu, di dalam ayat 17, dia mengalami titik balik dalam kehidupan dan dia mengambil keputusan. Ayat 21 sampai ayat 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Luar biasa. Membangun komitmen hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup kita adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami kesukaran, tetapi kita percaya
bahwa Tuhan membuat sesuatu yang sepadan. Nanti kita akan menerima hal yang setimpal, yang bernilai sesudahnya. Dan bagaimana membangun komitmen dengan Tuhan, ada 4 hal yang kita dapat pelajari dan gali dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kata percaya udah biasa. Percaya. Kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Banyak orang dibimbing, ditanya seperti itu. Percaya. Tetapi masalahnya apakah mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan kan? Ternyata banyak orang yang katanya percaya Tuhan Yesus. Pada waktu dilayani banyak manifestasi nyata yang bukan berasal dari Tuhan. Ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 22, terjemahan baru dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buahku pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Perhatikan bahwa kitab Mazmur adalah kitab puisi. Jadi kata-kata yang merupakan ungkapan di dalamnya disusun dalam bentuk sastra puisi. Merefleksikan bahwa apa yang dia alami Asaf, pergumulannya masih ada. Enggak dia masuk ke dalam tempat kudus Allah terus semuanya beres. Yang beres kan cara pandangnya. Kedalaman hubungannya diperbaharui. Dia katakan hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Secara perasaan, secara fisik masih dialami. Aku dungu dan tidak mengerti. Secara logika juga dia belum paham betul. Seperti hewan aku di dekatmu. Hewan itu cara berpikir gak kayak manusia. Bingung, gak tahu apa-apa. Tetapi ada di dekat tuannya. Itu yang ingin direfleksikan oleh Asaf sebagai penulis dari Mazmur 73. Dalam kondisi seperti itu apa yang diperlukan? Percaya sepenuhnya. Seperti hewan aku di dekat. Masih gak ngerti juga. Tapi percaya. Tetap berada. Tinggal di mana harus dia tinggal. Penting dalam kehidupan kita untuk membangun komitmen. Hidup, banyak orang Kristen bisa menjadi Kristen, berapi-api di satu musim hidup. Tapi belum tentu menjadi orang Kristen yang berkomitmen dalam Tuhan. Contohnya apa? Ada banyak kali kita mundur dari pelayanan, alasannya banyak. Ada banyak kali kita gak gereja, alasannya banyak. Berdoa karena banyak alasan. Orang yang berkomitmen, komitmen tidak perlu disampaikan lagi artinya, semua kita tahu. Itu janji yang ditepati. Ikat janji yang mengikat kita. Dan kita bisa berkata sekalipun tidak ada yang lain, aku memastikan diri ada di sana, di tempat yang Allah mau. Itu ke orang yang berkomitmen. Dan komitmen menunjukkan tingkat pertumbuhan rohani seseorang. Di mana imannya tidak bergantung dengan kondisi. Di mana imannya bukan karena orang lain. Imannya tertuju kepada Tuhan. Karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan orang Kristen bukan sekedar kita menjadi Kristen yang mengalami berkat Tuhan. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang berkomitmen untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, kita akan terus menjaga iman kita kepada Tuhan. Banyak hal yang kita sulit untuk pahami hari ini. Tapi berjalanlah dengan Tuhan, dengan percaya. Seorang yang bernama C.S. Lewis, next. Saya suka mengutip karena apa yang dituliskannya, dia adalah seorang yang kemudian menjadi teolog. Tapi dulunya dia adalah seorang yang tidak percaya banyak hal tentang Tuhan karena saking pintarnya. Dia juga seorang penulis, dia seorang yang terkenal secara sekuler. Tapi kemudian dia berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya berubah. Dia katakan Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita. Tuhan cuma bicara pelan di tengah kegembiraan kita. Dia berbicara dalam hati nurani kita. Tetapi dia berteriak dalam penderitaan kita. Itu adalah megafonnya untuk membangunkan dunia yang tuli. Karena dia adalah seorang penulis.
bahasa sastra juga digunakan di sana. Kita memahami bahwa dia ingin menceritakan bahwa dalam kesenangan kadang-kadang suara Tuhan gak begitu terdengar. Berbisik saja, berbicara dalam hati nurani kita tetapi kayak gak kuat. Tapi ketika ada tantangan, ada pergumulan, dikatakan Tuhan berteriak dalam penderitaan kita untuk membangunkan jiwa kita. Membangunkan dunia yang tuli. Karena ada banyak orang bertanya, mengapa ada penderitaan? Dan banyak orang Kristen sering bertanya kepada Allah, mengapa? Dan tahukah itu adalah wujud dari ketidakpercayaan dalam tanda petik kepada Allah. Kita katakan kita percaya, tapi kita nanya-nanya terus sama Tuhan. Coba kalau Tuhan nanya balik sama kita, coba kamu introspeksi kepada Tuhan, ya kita akan malu. Tapi jadi jawaban dari Tuhan seperti yang direfleksikan oleh Asaf. Kondisi-kondisi mungkin gak berubah, tapi kita berubah dalam cara pandang. Dan iman kita tidak terganggu oleh apapun. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Yang kedua adalah menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Ayat 23-26 berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Penyerahan diri kepada Tuhan yang membuat kita berkomitmen. Ada banyak hal dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang lain. Bahkan Tuhan mengizinkan perkara-perkara terjadi dalam hidup kita. Tetapi satu hal, ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, komitmen tumbuh dalam hidup kita. Tetapi aku tetap di dekatmu. Dekat Tuhan adalah kebutuhan jiwa kita yang terdalam. Engkau memegang tangan kananku. Tangan kita terlalu kecil untuk memegang tangan Tuhan yang besar, saudara. Tetapi tangan Tuhan yang besar itu pegang tangan kehidupan kita. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Itu sebuah perspektif masa depan yang luar biasa. Ketika berjalan dengan Tuhan, Tuhan pegang tangan hidup kita. Tuhan menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan katakan yang direfleksikan oleh Asaf dalam teks ini. Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tadi kita sudah baca perbandingannya di dalam versi yang lain dikatakan Tuhan akan membawa kita kepada kehormatan kelak. Di dalam BIMK itu, selain engkau tak ada yang kuingini di bumi. Kau bimbing aku dengan nasihat dan kau terima aku dengan kehormatan kelak. Luar biasa. Sebuah pandangan dari iman yang jauh melampaui kenyataan hari ini. Tuhan pasti mengangkat ke dalam kemuliaan. Dan saya percaya sesuai dengan janjinya. Itu bukan hanya nanti di surga kelak. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita di dunia. Kita masih mengalami tantangan. Tetapi Tuhan membela kehidupan kita dengan caranya. Masih saya kutip dari C.S. Lewis. Yang kedua, next. Dikatakan pada akhirnya. Hanya ada dua jenis manusia di dalam dunia ini. Pertama, mereka yang berkata kepada Tuhan, jadilah kehendakmu. Dan yang kedua, mereka yang kepadanya Tuhan berkata, jadilah kehendakmu. Jadi dua jenis manusia, mereka yang berkata Tuhan jadilah kehendakmu. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Aku sih pengennya ini Tuhan. Tapi kalau engkau membawaku kepada jalan yang lain asal bersamamu, aku ikut, jadilah kehendak. Tapi yang kedua, kata C.S. Lewis, yang orang-orang yang kepada mereka Tuhan bilanglah jadilah kehendakmu. Orang-orang yang gak mau diatur hidupnya. Tuhan bukan gak mau bereskan banyak pergumulan dalam hidup kita. Tetapi sering yang Tuhan mau bereskan adalah hidup kita. Pada waktu hidup kita beres, maka pergumulan dan persoalan dibereskan oleh orang yang telah dibereskan oleh Tuhan ini. Tuhan pakai hidup kita. Ada banyak kita bergumul persoalan rumah tangga.
Tuhan pakai kita untuk jadi alatnya dan Tuhan bersihkan hidup kita melalui persoalan itu. Tuhan pakai semuanya karena kasih sayangnya yang besar bagi hidup kita. Dan ini yang perlu kita dalami dalam perjalanan hidup dengan Tuhan. Seorang penulis lain, seorang hamba Tuhan, Ellen G. White menuliskan seperti ini. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita melupakan bagaimana cara Tuhan menuntun hidup kita. Dan apa yang telah diajarkannya dalam pengalaman sejarah masa lalu kita. Bapa surgawi kita memiliki ribuan cara untuk menyediakan bagi kita yang tidak kita ketahui. Jadi penyerahan diri termasuk menyerahkan hari esok hidup kita kepada Tuhan. Dia pegang kehidupan kita. Yang ketiga, komitmen itu dibangun kalau kita belajar mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan. Bukan sekadar mulut, tetapi kehidupan. Mazmur 73, 25-26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Berat gak? Berat. Saya renungkan siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Kalau sudah di sorga memang ya mata kita kepada Dia terus. Tetapi yang justru yang saya pikir sangat berat, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dan ini pernyataan Asaf ketika dia mengalami Tuhan. Dia lihat segala sesuatu. Dia bilang memang Tuhan cuma Engkau yang terbaik. Semua yang saya lihat yang terbaik manusia, gak ada yang terbaik. Banyak yang mengecewakan. Kondisi-kondisi kehidupan demikian. Dan melihat Allah sebagai yang terbaik menjadikan hidup kita kuat di dalam komitmen iman kita kepada Tuhan. Dalam banyak kehidupan hari-hari ini, ada banyak godaan, ada banyak pencobaan untuk berpaling dari kehendak Allah. Tuntutan kehidupan yang berat seringkali juga bisa merebut Tuhan dari hidup kita tanpa kita sadari. Waktu kita belum dapat pekerjaan, waktu kita belum punya usaha, mungkin kita berdoa luar biasa. Tapi Tuhan berkati kita luar biasa. Akhirnya berkurang waktu kita untuk berdoa. Berkurang waktu kita untuk beribadah karena ada banyak mungkin di hari Minggu, hari ibadah, ada banyak pesanan. Ada banyak order, ada banyak hal. Dan apa yang kita dapat berkat bisa menggeserkan Tuhan. Sedikit demi sedikit dari hidup kita. Tuhan bukan lagi yang terbaik. Tapi komitmen hidup dengan Tuhan akan membuat orang-orang Kristen menjadi orang Kristen yang tidak mudah goyah dan roboh dengan angin dunia ini. Di kantor, di tempat kita bekerja, di instansi dimanapun akan ada banyak pengaruh-pengaruh yang buruk, menggoda dan menghancurkan iman kita. Tapi hanya orang yang mengalami Tuhan dalam kedalaman, yang percaya, yang menyerahkan diri dan yang mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya akan tetap berkomitmen. Karena apa? Dia berkata dalam hatinya, cuma Tuhan kok yang terbaik. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, secara fisik satu saat kita akan menjadi lemah. Tapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Hal-hal fisik pada waktunya semua kita akan menjadi lemah. Tetapi kekuatan di dalam Allah terus dibaharui dari hari ke hari. 2 Korintus berkata, fisik kita akan merosot, tetapi manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Bahkan kita tidak akan pernah layu. Kita akan tetap menghasilkan buah di segala musim kehidupan. Dan itu yang dikatakan oleh pemazmur. Dan yang terakhir adalah hidup untuk melayani Tuhan. Di dalam ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Goal dari kehidupan iman kita adalah kita harus sampai pada titik melayani Tuhan bukan hanya secara apa yang kelihatan, tapi dari hati dalam seluruh kehidupan. Apapun yang kita miliki, karunia yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki,
bakat, dan semua waktu yang kita miliki. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Karena pada waktu muda kita berjuang keras, kumpulkan kekayaan, kita wariskan kepada keturunan kita. Tapi akan ada satu masa, kita sudah mencapai semuanya. Kemudian ada bagian dalam hidup kita, terus apa? Saya suka melihat di media kematian, demi kematian saya suka cek umur, kepo katanya. Tapi saya cuma ingin menjadi perenungan buat hidup ini. Hidup ini kita nggak tahu sampai batas mana. Tetapi paling tidak kita memenuhi tujuan Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Mau buat apa? Semua yang kita miliki, kalau kita taruh hidup kita di dalam Allah untuk kemuliaan Tuhan, kita tidak akan pernah menyesal dalam hidup di dunia ini sampai kepada kekekalan. Karena itu firman Tuhan katakan, dekat pada Allah, taruh tempat perlindungan pada Tuhan, dan ceritakan segala pekerjaannya. Hiduplah untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita hari ini. Hidup dekat dengan Tuhan. Taruh hidup kita dalam perlindungan Allah dan ceritakan pekerjaannya. Entahkah tahun depan akan terjadi resesi atau tidak. Pengharapan kita yang terbaik adalah Allah. Dan orang yang berlindung kepada Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah yang terbaik. Pemilik alam semesta punya banyak cara untuk menolong umatnya. Kalau kita Bapa di dunia, hati kita berusaha, kita melakukan segala upaya untuk melindungi dan memelihara keluarga kita. Ibu hatinya terus melekat kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Tetapi komitmen hidup dalam kehendak Tuhan, itulah yang kita perlu bangun dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan hadiri segala musim kehidupan dan Dia persiapkan jiwa kita, persiapkan hidup kita untuk mengalami segala kemungkinan di dalam dunia ini. Kita tetap tidak berhenti untuk menceritakan segala pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan membuktikan Dia setia bagi hidup kita, Dia gembala kita yang baik. Mari tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan terbatas disampaikan, tetapi Tuhan tahu apa yang kita alami, apa yang kita gumulkan dalam hidup kita, pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan. Jika ada jiwa yang terasa kosong dan hampa padahal kita melakukan hal-hal yang bersifat rohani, maka kita perlu masuk kepada kedalaman dengan Dia. Biarkan Allah memuaskan jiwa kita. Haleluya.